Insiden penembakan mengguncang Brown University di Rhode Island, Amerika Serikat, tepatnya terjadi di gedung Barris dan Hooley Engineering pada Sabtu 13 Desember 2025. Peristiwa ini menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan 9 korban lainnya dalam kondisi kritis. Hal ini dikonfirmasi oleh Wali Kota Providence, Brett Smiley, Minggu 14 Desember 2025. One of the new details that I'm sorry to have to share is that there is one additional victim of today. So now there are 9 injured individuals. There was one additional victim who had left the scene. It was not a gunshot wound. The individual learned that they had received fragments from the shooting that had occurred near them, and so they have non-life-threatening injuries, but is now the 9th victim who is expected to have a full recovery. Rektor Brown University, Francis H. Doyle III menjelaskan penembakan terjadi di tengah pelaksanaan ujian akhir yang sedang diikuti oleh para mahasiswa. Doyle menambahkan, kegiatan ujian akhir tersebut dijadwalkan berlangsung di gedung Departemen Teknik dan Fisika, tepatnya di lantai 7, antara pukul 2 siang hingga 5 sore waktu setempat. Salah satu mahasiswa, Jian Hengqian, menceritakan pengalamannya bahwa ia dan 3 teman lainnya sedang berada di laboratorium ketika insiden penembakan dimulai. Setelah menerima pesan darurat dari pihak kampus mengenai penembak aktif, Jian dan rekan-rekannya langsung merespons dengan memadamkan lampu dan mengunci pintu laboratorium. Mereka tetap bertahan di ruangan yang terkunci itu hingga universitas mengeluarkan pemberitahuan selanjutnya yang menginstruksikan seluruh penghuni gedung untuk segera dievakuasi. Jian menuturkan, mereka kemudian membuka pintu agar polisi bisa masuk, melakukan penggeledahan terhadap mereka dan laboratorium sebelum akhirnya memerintahkan mereka untuk meninggalkan gedung. Ia juga menyaksikan kehadiran banyak petugas kepolisian yang mengenakan perlengkapan lengkap dengan berbagai jenis senjata. I was working in the lab with my 3 other friends. It's an overwhelming week for us, and I was in the middle of working, and my friends told me that they received a notification of a shooting incident just 1 block away from us. So we decided to close all the doors and turn all the light off and hide under the desks and wait for the next notification. Sampai saat ini pelaku penembakan belum tertangkap. Presiden Brown University, Christina Paxson, mengungkapkan polisi sempat menahan seseorang pasca penembakan. Namun setelah proses pemeriksaan dilakukan, ternyata individu yang ditahan bukan pelaku sebenarnya. Berdasarkan keterangan Wakil Kepala Kepolisian Providence, Tim O'Hara, terduga pelaku penembakan diidentifikasi sebagai seorang pria yang mengenakan pakaian serba hitam. O'Hara menegaskan pihak kepolisian saat ini sedang berupaya memburu tersangka dan meminta masyarakat menjauhi tempat kejadian. Namun belum jelas apakah pelaku melarikan diri dari tempat kejadian dengan berjalan atau tidak. O'Hara menginformasikan pelaku sempat masuk ke dalam gedung kampus sebelum melarikan diri melalui sisi yang mengarah ke Jalan Howe. Polisi juga tidak berhasil menemukan senjata apapun di lokasi penembakan. Walaupun tanpa temuan senjata, polisi tetap meyakini pelaku menggunakan senjata api ketika melancarkan serangan. Menanggapi laporan penembakan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun turun tangan. Trump mengatakan, Biro Investigasi Federal atau FBI telah diterjunkan ke lokasi untuk membantu penanganan kasus. Selain FBI, Dinas Rahasia AS juga diminta membantu penyelidikan kasus ini. Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bahan Peledak juga turut serta membantu pihak penegak hukum setempat dalam kasus ini.